Sore hari ini kita akan diberkati dengan kesaksian pujian dari seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Dan saya percaya lewat kesaksian pujian yang akan disampaikan kita semuanya, iman kita akan dikuatkan dan kita akan diberkati dengan berlimpah. Saudara percaya, amin? Saudara, mari kita sambut Regina Ivanova. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih kakak. Kakak boleh istirahat dulu loh kalau mau istirahat dulu. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Keren, ini udah dari ibadah pertama soalnya nih ya. Jadi mudeng. Oke, saya mau tanya, ada gak di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di ibadah pertama dan kedua? Oh ada, iya, tapi tugas ya semua yang di belakang. Terima kasih. Oke, tidak menjawab ya. Kakak-kakak di belakang yang lagi tugas multimedia, terima kasih. Oke, anyway, selamat datang di Gereja Tuhan Best Church di Surabaya ini. Dan saya pribadi sekali lagi merasa sangat bersyukur boleh dikasih kesempatan untuk bisa bercerita tentang perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Gitu, dan kalau tadi di ibadah 1, di ibadah 2 saya udah share beberapa kisah dalam hidup saya. Dan ini adalah part 3. Cie. Jadi kalau misalnya agak-agak membaca-baca, meraba-raba gak apa-apa ya. Semoga sharing saya ini juga boleh menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Jadi kalau tadi saya udah cerita perjalanan saya di Indonesian Idol. Dan akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan tuh pengen saya mengenal dia lebih dalam. Tuhan tuh pengen saya hidup di dalam kehendaknya dia, di dalam kebenarannya gitu. Dan akhirnya setelah saya melewati banyak fase adjustment ya, di mana saya harus berjuang melawan diri saya sendiri yang dulu sudah terbentuk puluhan tahun dan mulai memakai nilai Tuhan dalam hidup saya. Wah, itu rasanya berkecamuk. Karena kalau ngikutin diri saya sendiri, saya maunya mah marah-marah, maunya bentak-bentak orang, maunya galak gitu. Jadi long story short, saya punya hubungan yang tidak baik dengan mama dan adik saya yang nomor 2. Kita bisa dikatakan musuh bebuyutan di rumah. Buat saya dulu tuh untuk bisa mengasihi mama saya adalah another level gitu. Karena saya merasa ada hal-hal yang dia lakukan di masa lalu yang menurut saya dia gak deserve to be respected sebagai seorang orang tua gitu ya. Dan itu membuat saya kalau ngomong sama mama tuh jadi jutek. Jadi kayak gak bisa manis deh gitu. Kalau ngomong sama orang tua saya. Boro-boro bisa ngomong I love you ma. Wah dulu buat saya haram jadah. Bisa ngomong kayak gitu, bisa ngomong I love you ke mama saya tuh kayak ogah gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Saya rasa satu-satunya firman Tuhan yang mengandung janji ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang kuberikan kepadamu. Wah, terus buat saya nih kayak gak gitulah Tuhan. Kan kalau dulu dia udah kayak gitu sama saya gitu. Harusnya dialah yang minta maaf sama saya gitu, atas perbuatannya di masa lalu gitu. Manusia lama saya nih yang lagi berkecamuk, yang melawan kebenarannya Tuhan. Dan belum lagi tentang adik saya. Wah, saya mah dulu langganan banget berantem sama adik saya, bisa kejar-kejaran, tonjok-tonjokan, jambak-jambakan saya sama adik saya. Dan ada satu firman Tuhan yang bilang gini, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Ngeri kali pun ya. Jadi kalau saya benci sama saudara saya sendiri, apalagi saudara kandung saya, di mata Tuhan saya adalah pembunuh manusia. Berat banget rasanya. Buat saya itu bisa kayak nih anak nih ya, pengennya dipites, pengennya digeruk gitu ya, pengennya. Dan sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, it takes, I don't know, bertahun-tahun, 2-3 years untuk saya bisa deal
dengan hal ini gitu. Saya dibimbing, saya dibantu, dibukakan pandangan, dibukakan firman lagi. Ya saya harus bisa mengasihi sesama. Apalagi ini adalah ibu dan adik saya sendiri. Gitu. Percuma mengasihi Tuhan setengah mati, tapi gak mengasihi sesama. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Aku memberikan perintah baru. Saling mengasihi. Jadi butuh apa ya? Buat saya tuh butuh berdamai dengan diri saya dan menyamakan frekuensi saya dengan Tuhan tuh kayak susah banget ya. Gak masuk di akal buat saya. Terlalu susah, terlalu pahit gitu. Tapi sedikit demi sedikit saya mulai berani ngomong sama mama saya. Saya berani mulai ngomong sama adik saya tentang apa yang saya rasakan terhadap mereka. Saya mulai terbuka, saya mulai kasih tahu sama mereka apa yang membuat attitude saya gak bagus sama mereka. Dan amazingly, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Yang di pikiran mama saya selama ini saya baik-baik aja. Melihat hal-hal yang dia lakukan di masa lalu. Ternyata mama saya pun kaget. Hah, kamu ingat itu semua? Dari kecil gitu. Dan oh iya saya ingat jelas gitu. Dan ternyata hari itu juga adalah jawaban Tuhan atas doa mama saya selama ini. Kenapa anak-anaknya tuh attitude-nya kayak gitu sama dia. Dan saya percaya ya, ketika kita mengejar perdamaian, Tuhan pasti bless kok. Ya, kayak ada firman Tuhan yang bilang, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung sama kita, kejarlah perdamaian itu. Saling mendahului dalam memberi hormat. Ya saya sebagai anak, saya harus menghormati ibu saya. Suka gak suka, apapun yang dia lakukan, saya harus bisa menghormati ibu saya. Gitu. Dan saya mau berusaha untuk bisa tunduk sama perintah Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini hubungan saya dan mama saya jauh lebih baik. Saya bisa pelukan, saya bisa bilang I love you ma. Saya bisa ngobrol heart to heart, kita bisa nangis sama-sama. Saya sama adik saya yang tengah, yang tadinya kalau ngomong nadanya maunya jauh lebih tinggi satu sama lain. Saya bisa memilih jadi a good listener buat adik saya. Saya bisa mendengarkan. Saya bahkan bisa say sorry atas apa yang saya lakukan di masa lalu sama dia. Saya gak perlu tunggu dia yang minta maaf sama saya, no. Maaf itu buat saya bisa berdamai sama Tuhan. Masalah dia mau memaafkan, masalah dia mau melupakan atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. But my part, saya mau deal dengan hubungan saya sama Tuhan. Saya mau hidup saya dibenarkan di mata Tuhan. Gampang? Tentu tidak, saudara-saudara. Ya, keringetan, ya, berdarah-darah. Ya, kebayang ya, pahit puluhan tahun harus diberesin. Terus kita lagi yang harus minta maaf. Tidak semudah itu. Tapi kalau Tuhan bilang begitu ya, ayo mau gimana? Dan lagu ini, lagu yang saya ciptakan di masa-masa sulit dalam hidup saya. Ketika saya merasa saya gak punya kekuatan lagi untuk bisa mengampuni. Karena mengampuni itu hal yang sangat susah buat saya secara pribadi. I don't know about you guys, but to me mengampuni sangat susah. Gitu. Dan lagu ini adalah lagu yang menceritakan tentang jeritan hati saya ketika saya udah benar-benar gak kuat. Dan hanya Tuhan langsung berkekuatan saya. Gitu. Teman-teman multimedia boleh minta tolong di play. -1 ya. Semoga lagu ini boleh jadi berkat buat semua jemaat di tempat ini. Kau selalu bersama.
Amen. Dapat kekuatanku. Oke, puji Tuhan gak nangis. Yes. Oke. Dan selanjutnya saya mau mengundang teman-teman singers untuk kembali bersama saya di atas panggung. Kalau saya boleh rangkum dari ibadah pertama, kedua, ketiga, ya. Sekali lagi, saya sangat bersyukur Tuhan membawa saya sampai di titik ini dalam hidup saya. Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup saya supaya saya mencari Dia, supaya saya bisa jadi orang yang berdamai dengan Dia, yang harusnya mungkin dari kapan tahu saya udah binasa, ya. Dan tapi Tuhan terus kasih saya kesempatan, Tuhan terus kasih saya waktu untuk saya bisa beresin hidup saya, pangkas semua hal-hal yang gak baik dalam hidup saya. Dan saya bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan itu buat saya. Biarlah hidup kita semua hari ini terus mau menyenangkan Tuhan, terus mau mengejar perdamaian dengan Dia, dengan sesama. Dan biarlah kita gak jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja, tapi kita bisa jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang benar-benar bisa menjadi impact buat banyak orang di sekitar kita. Dan biarlah lewat hidup saudara sekalian, orang-orang di luar sana bisa benar-benar melihat karakter Kristus, benar-benar bisa melihat teladan yang benar, bukan malah jadi mempertanyakan kekristenan itu sendiri. So, terimalah lagu yang berikut ini. Saya mau undang semua jemaat untuk nyanyi sama-sama dengan saya. Mari kita memuji Tuhan sama-sama.